Ini berangkat dari sebuah hadis Nabi. Di dalam pesan Rasul itu beliau mengatakan, kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, kita itu celaka. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, kita itu merugi. Nah, kalau hari ini lebih baik, berarti kita itu beruntung. Nah, ternyata di dalam kehidupan hal demikian tidak bisa dielakkan, termasuk di dalam perkembangan dunia ini, termasuk ya berkenaan dengan sains atau teknologi. Ternyata setiap saat, setiap waktu terus berkembang. Dan memang begitulah yang namanya manusia, dia akan ada suruh ke belakang, tapi justru malah maju ke depan. Nah, maka dari itu, bagi kita di dalam menyikapi ini, nah tentu dengan mempersiapkan diri semaksimal mungkin, mengikuti teknologi yang ada, supaya jangan kita ditinggalkan. Apalagi bagi teman dari pengawas, nah yang terbaik tentu kita lebih tahu daripada orang yang diawasi. Sebab dengan teknologi yang ada, kadang-kadang anggota lebih cepat dia tahu daripada kita. Jadi maka itu gunakanlah perangkat-perangkat dalam menggapai tujuan kita di dalam mengawasi atau apa yang kita awasi. Sebab dalam bahasa sehari-harian yang namanya menjadi pengawas bukanlah semudah yang disangka, dan tidak juga sesusah yang dikira. Kadang ada orang yang memang berharap dia dipilih menjadi pengawas dan dia dipilih maka dia gembira. Nah, ada orang yang tidak berharap dia dipilih pengawas tetapi dia dipilih, maka dia berat untuk menerima. Ada orang yang berharap dia dipilih tetapi tidak terpilih, kadang-kadang dia bersedih. Nah, ada orang yang memang berharap dia tidak dipilih dan memang tidak dipilih, ada yang dia gembira. Jadi hakikatnya menjadi pengawas bukanlah terletak pada pilihan kita, tapi termasuk juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, teman-teman ya yang sekarang sedang berkumpul dalam rangka mendengar dalam kategori pemanfaat dari smartphone ini. Nah, ini mungkin bahagian dari keinginan sekaligus juga mungkin takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa banyak juga saudara kita yang ingin menjadi pengawas tapi tidak bisa. Ini adalah orang-orang pilihan yang telah dipilih di dalam menjalankan kehidupan dalam rangka pengawas. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, karena suasana atau keadaan terus berkembang, ya termasuk di dalam hal kependidikan sampai merambah bukan hal-hal yang lain saja masuk kepada pendidikan. Nah, maka itu kita tidak tidak harus mengikuti. Nah, termasuk di dalam hal suasana saat ini ada beberapa aplikasi di dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Nah, yang kita hadapi ini adalah aplikasi Smart Pendek. Nah, ada juga aplikasi Umfimed. Ada juga nanti aplikasi Impeter. Nah, ternyata itu akan memudahkan ya terutama bagi pengawas, sebab di dalam Smart Pendek itu kan sudah banyak poin-poin. Kita tinggal cuma membuat mengklik aplikasi Smart Pendek. Di dalam itu kan sudah banyak yang tersedia. Memang sangat memudahkan bagi kita di dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu. Ya, termasuk sana ada profil, ada perencanaan pembelajaran, ada sekaligus penilaian ibadah, kemudian ada buku digital. Jadi kalau kita mencari
tambah-tambahan bahan, di sana ada sudah terkumpul di dalam smart pendidik tadi itu. Apa guru untuk guru hujan. Jadi memang bagi kita pengawas ini memang sangat diuntungkan. Jadi kita tidak lagi perlu membawa buku besar-besar banyak-banyak itu dah. Cukup bawa laptop, kegiatan yang mungkin pulsa atau kuota, dah terklik. Jadi tinggal kita lagi mempergunakan alat ini atau mungkin kita tinggalkan begitu saja. Ini tergantung kepada kita Bapak dan Ibu. Tapi yang terbaik supaya kita tidak ditinggalkan oleh keadaan, bagaimanapun kita harus belajar dan belajar. Ternyata setelah kita telusuri, namanya saja ya Bapak Ibu, ya smart pendidik, kalau awal-awalnya sebelum kita kenal dengan itu kan juga agak menyulitkan. Smart pendidik begitu kan? Ya walaupun mungkin ya kalau kependek atau kepanjangannya yang kita dengan sistem manajemen administrasi tenaga pendidik dan kependidikan itu. Nah, tapi setelah kita masuk ke dalam aplikasi itu, ternyata adalah sangat memudahkan kegiatan kita dalam keseharian. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, jangan sampai kita kalau bahasa sekarang tu gagap ya gagap di dalam teknologi. Walaupun mungkin semasa kita dulu yang mungkin sekolah atau kuliah tidak seperti ini, tapi jangan sampai kita kalau bahasanya itu ya menyerah sebab kita yakin ini adalah buatan manusia. Nah, setiap buatan manusia kalau kita pelajari insya Allah bisa. Ya termasuk ya smart pendidik ini. Kemudian ada lagi yang sambung kedua itu yang Confimed itu. Nah, yang hari ini mungkin bahagian dari hal yang demikian Bu. Confimed ini jadi melalui video atau Zoom. Yang begitu canggih, begitu mudah. Nah, dari orang dari satu tempat yang lain di tempat yang lain, tapi bisa bertemu di dalam nuansa video ini. Yang kalau biasanya ya kita berkumpul, kita datang, ya mungkin dari segi membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, tapi dengan adanya Zoom ini cukup dari rumah. Atau maaf kita bilang nih para peserta dari kawan-kawan dari pengawas, jangan-jangan bisa dari kamar tidur pun kita bisa. Bisa. Ya Pak Rambe ya, bisa ya. Iya, betul lah. Penting jangan kita kalah semangat itulah anak-anak kita kan. Kalau kita di usia kita dulu, mana ada kita kenal laptop, apalagi HP kan. Kalau ngetik manual gitu kan. Kalau salah, lebih lagi kertas, lah ganti lagi begitu kan. Tapi dengan teknologi ini jangan sampai ada yang gagal. Sebab memang kadang ada juga di antara kita. Mudah-mudahan teman-teman dari pengawas tidak mengalami hal demikian. Ya pasrah aja. Yang penting kita ke pengawas sudah cukuplah untuk anak-anak muda saja yang ini. Jadi jangan sampai hal terjadi demikian. Sebab sebagai sampaikan dari awal tadi, nah ini kan buatan manusia. Tidak ada yang tidak bisa kita pelajari. Apalagi barang ini sudah ada. Nah, dalam satu prinsip kita, orang yang membuatnya saja dari tidak ada bisa ada. Barang itu sudah ada lagi. Memang tidak sebagai sampaikan tadi dari awalnya kita agak gugup lah. Smart pendidik, gimana ini? Istilahnya aja merepotkan. Mengingat istilahnya aja kadang kita suka bingung nih. Tambah lagi ini. Tapi ibaratnya teman-teman dari pengawas, ibarat orang melaut ini. Biasanya ombak yang besar temburannya itu di pinggir.